Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya. Meskipun di rumah kalian harus tetap semangat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Oke adik-adik, sebelum mulai pembacaan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Nah, untuk sebelum mulai bacaan hari ini, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini semua masuk? Alhamdulillah masuk ya. Berarti semua sehat, nggak ada yang izin ataupun sakit ya. Alhamdulillah. Nah adik-adik, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau sedikit cerita. Tadi pagi, ketika Ibu sebelum buat video ini, Ibu bertemu dengan bapak-bapak. Dia sudah sepuh, dia berusia 80 tahun mungkin. Beliau berjualan di jalan, jualan alat-alat rumah tangga, tapi dengan terik yang panas, tapi beliau masih semangat, masih gigih dalam bekerja. Nah, kira-kira nilai apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Tentunya untuk adik-adik yang masih muda, kalian harus tetap semangat, tetap giat belajar untuk meraih cita-cita seperti bapak yang telah Ibu ceritakan tadi. Baik adik-adik, setelah itu untuk sebelum masuk pembelajaran hari ini, kemarin kita telah membahas apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, kita telah membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu yang merupakan teks yang berisi mengenai informasi terkait suatu objek tertentu yang dilaporkan setelah melakukan observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu ditulis ketika setelah melakukan observasi. Tidak boleh asal ya, karena teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi kembali, tetapi fokus kita yaitu ke struktur dan kaidah kebahasaan. Oh iya, untuk hari ini Ibu akan memberikan kalian 20 soal atau 20 kuis. Jadi, kalian harus memperhatikan video berikut terkait materi teks laporan hasil observasi. Nah anak-anak, langsung kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Pasti kalian bertanya, Bu, kenapa kok kita membahas lagi? Padahal kemarin sudah. Nah, tujuannya agar kalian lebih mudah mengingat apa itu teks laporan hasil observasi dan kalian bisa mengerjakan ujian ataupun ulangan harian nanti. Ya, paham? Nah, kita langsung masuk ya, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini itu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data ataupun informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau benda tertentu. Jadi, jika kalian menulis teks laporan hasil observasi, kalian harus melakukan observasi terlebih dahulu pada objek tertentu, baru kalian bisa menulis teks laporan tersebut. Karena teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri. Nah, apa ayo ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu harus mengandung fakta. Fakta di sini yaitu artinya harus disesuaikan dengan apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi, berdasarkan fakta pada kegiatan observasi. Kemudian yang kedua yaitu bersifat objektif. Objektif ini yaitu artinya secara umum, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, bersifat fakta dan kenyataan, apa adanya juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memasukkan hal-hal menyimpang. Hal-hal menyimpang ini yaitu artinya tidak memasukkan hal-hal yang tidak penting ke dalam teks laporan hasil observasi, apalagi menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau menyimpang, itu tidak perlu. Kemudian yang keempat yaitu disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot dan maupun susunan yang logis. Sajikan secara menarik di sini bisa melalui judul. Kalian membuat judul yang menarik, artinya menggunakan kata-kata yang bisa menarik pembaca. Kemudian juga menggunakan tata bahasa yang jelas sesuai dengan KBBI, EYD ataupun QEB, yaitu bahasa yang baik dan benar. Kemudian isinya berbobot, artinya memiliki makna. Setiap kalimat, setiap kata memiliki makna. Dan menggunakan susunan yang logis. Susunan yang logis ini yaitu sesuai dengan struktur-struktur kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, struktur-struktur yang ada pada teks LHO itu yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu artinya mengandung informasi secara umum, seperti nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan secara umum. Biasanya kalimat yang digunakan dalam pernyataan umum itu menggunakan kalimat definisi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu yaitu mengandung rincian
Hal-hal yang dilaporkan seperti ciri fisik, makanan, perilaku, ataupun perincian bagian yang lain. Deskripsi bagian ini biasanya itu menggunakan kalimat deskripsi, bukan kalimat definisi. Nah, pada deskripsi bagian, biasanya manfaat dan nutrisi juga sering dipaparkan pada bagian itu. Jadi, manfaat itu bisa masuk ke deskripsi bagian, bisa masuk ke deskripsi manfaat. Dan yang ketiga yaitu ada deskripsi manfaat. Pada teks LHO itu diakhiri dengan deskripsi manfaat objek tertentu yang telah diobservasi dan dilihat dari berbagai sudut pandang atau sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian selain struktur-strukturnya terdapat tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya secara umum yaitu untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan secara langsung ataupun observasi. Kemudian penyajian teks LHO itu bertujuan agar pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Artinya yaitu agar pembaca lebih mudah memahami, mendalami makna ataupun informasi yang ada di dalam teks LHO sesuai dengan observasi yang telah dilakukan oleh penulis ataupun oleh pengamat. Selain itu bertujuan juga untuk mengatasi suatu persoalan, mengetahui bagaimana perkembangan suatu masalah, menemukan metode atau teknik baru, dan mengambil keputusan yang paling efektif. Nah, untuk mengetahui ciri kebahasaan teks LHO, di sini Bu mau menjelaskan bahwa suatu teks pasti memiliki ciri-ciri kebahasaan. Tujuannya agar teks yang telah disusun itu berdasarkan kebahasaan yang baik dan benar, memiliki ciri-ciri, artinya itu memiliki struktur bahasa yang bagus dan benar, baik, benar, bagus. Yang pertama yaitu ada kata serta frasa, verba, dan nomina. Pasti di sini pada bingung, apa itu kata dan apa itu frasa? Banyak yang tidak bisa membedakan ya. Nah, kata itu merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Frasa verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Verba berfungsi mengelompokkan suatu hal. Biasanya verba ini digunakan dalam teks LHO. Misalnya itu seperti meliputi, mengklasifikasikan, memilah, digolongkan, membedakan, dipisahkan, menyebutkan. Itu biasanya verba yang digunakan dalam teks LHO dengan tujuan untuk mengelompokkan sesuatu hal. Nah, di sini ada contoh yaitu yang pertama kata nomina atau kata benda seperti wayang, kata verba atau kata kerja membaca, artinya melakukan kegiatan membaca. Terus kemudian ada contoh frasa nomina yaitu wayang orang. Nah, wayang orang itu terdiri dari dua kata ya dan tidak memiliki dan non predikat atau tidak memiliki predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Kemudian contoh frasa verba yaitu artinya sudah membaca, artinya sudah melakukan kegiatan membaca. Nah, itu merupakan frasa verba. Selanjutnya itu ada afiksasi atau proses pengimbuhan, pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks pada bentuk dasar atau pada kata dasar. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan me, be, di, ter. Selain itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, per, an, atau ke an. Contoh, kata minum. Minum itu merupakan kata kerja, melakukan kegiatan minum. Kemudian mendapat imbuhan atau melakukan proses afiksasi penambahan imbuhan an menjadi minuman, minuman. Minuman itu merupakan kata benda. Jadi berubah ya dari verba menjadi nomina. Nah, itu dikatakan afiksasi. Berubahnya itu karena adanya imbuhan atau mengimbuhkan afiks, imbuhan ya pada kata dasar. Kemudian selanjutnya itu mengandung konjungsi. Kaidah teks laporan hasil observasi berikutnya yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung ini berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Tujuannya agar susunan kalimat atau paragraf dalam teks menjadi padu. Jadi kalimat ke kalimat berikutnya itu dihubungkan dengan kata konjungsi atau kata hubung agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang berkesinambungan atau berhubungan, jadi padu antara satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini yaitu salak Bali dikenal karena ukuran buahnya yang besar.
Sementara itu, salak pondok lebih dikenal karena rasanya yang manis. Nah, antara kalimat satu yaitu salak Bali dikenal karena ukuran buahnya yang besar, dengan kalimat kedua yaitu salak pondok lebih dikenal karena rasanya yang manis, memiliki konjungsi yaitu sementara itu yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat kedua tadi ya. Contoh yang kedua, ikan bergerak dengan menggunakan sirip, sedangkan ulat bergerak menggunakan otot perut. Sedangkan ini merupakan kata konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan ikan bergerak dengan menggunakan sirip dengan ulat bergerak menggunakan otot perut. Jadi membandingkan dengan kata hubung ini ada terdapat kata hubung atau konjungsi sedangkan. Selanjutnya yaitu mengandung kata bersinonim, kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau hampir sama. Sinonim juga disebut sebagai padanan kata. Contoh di sini mengklasifikasikan, yaitu artinya memiliki makna yang sama dengan mengelompokkan. Mengelompokkan memiliki arti sama dengan mengklasifikasikan, itu yang dikatakan sinonim. Selanjutnya yaitu ada kata antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Seperti contoh, bersih memiliki lawan kata kotor. Ini merupakan kata-kata antonim. Kemudian selanjutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu gambaran yang dijelaskan secara umum, menjelaskan gambaran secara umum. Jadi kalimat definisi ini biasanya digunakan pada pernyataan umum. Contohnya, kucing ialah hewan mamalia berkaki 4. Itu merupakan kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi yaitu menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik dan ditangkap oleh panca indera. Itu kalimat deskripsi. Contohnya, kucing memiliki bulu yang sangat lebat. Nah, itu merupakan kalimat deskripsi. Di sini ada peringatan bahwa kalimat definisi jika dibalik tidak merubah atau merusak makna kalimat tersebut. Sedangkan kalimat deskripsi tidak bisa dibalik karena akan merubah makna kalimat tersebut. Contoh di sini ya, bisa dibalik. Kucing ialah hewan mamalia berkaki 4, bisa dibalik. Hewan mamalia berkaki 4 ialah kucing. Itu, paham ya? Selanjutnya terdapat kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan verba utama. Memiliki ciri-ciri yaitu mengandung satu aksi dan satu peristiwa. Contohnya, Rina menanam pohon. Berarti Rina hanya melakukan satu aksi atau satu peristiwa atau satu kata kerja, yaitu menanam, melakukan kegiatan menanam. Kemudian contoh yang kedua, kami berangkat pagi. Berangkat hanya melakukan satu aksi, berangkat, dan hanya melakukan satu peristiwa, yaitu berangkat. Kemudian selanjutnya terdapat kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau dua predikat atau kata kerja utama. Kalimat kompleks mempunyai minimal dua aksi, dua peristiwa atau kejadian. Gabungan dari beberapa kalimat simpleks itu dikatakan kalimat kompleks. Penggabungan dilakukan dengan memanfaatkan tanda koma dan konjungsi eksternal. Contohnya di sini. Andini menanam bunga melati dan menyiramnya setiap hari. Di sini Andini melakukan dua aksi atau dua peristiwa atau dua kata kerja yaitu menanam dan menyiramnya. Jadi Andini melakukan kegiatan menanam, setelah itu melakukan kegiatan menyiramnya. Nah, di sini terdapat konjungsi dan, itulah dikatakan kalimat kompleks. Kemudian contoh yang kedua, ayah akan pergi ke Belanda jika uang yang ia miliki mencukupi liburan nanti. Di sini ayah akan melakukan aktivitas pergi, tetapi terdapat konjungsi jika uang yang ayah miliki mencukupi liburan nanti. Nah, itu yang dikatakan kalimat kompleks. Nah, ini tugas yang kemarin ya, minggu lalu kalian telah membuat teks laporan hasil observasi, kemudian telah menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, untuk hari ini aku memberikan 20 kuis atau 20 soal pilihan ganda untuk dikerjakan agar kalian bisa memahami, mendalami mengenai teks laporan hasil observasi. Oh iya, kemarin kalian telah mengerjakan 10 soal kuis yang ada di Google Classroom. Berikut analisis jawaban untuk 10 kuis tersebut. Silakan simak video berikut. Ini Ibu akan membahas terkait kuis yang telah kerjakan minggu kemarin. Ada 10 pertanyaan ya. Tetapi itu sebenarnya tidak 10, hanya 9 pertanyaan. Ibu kemarin
mengetes kalian agar kalian fokus atau tidak. Nah, langsung saja ya kita bahas. Soal nomor pertama, teks laporan hasil observasi merupakan, jawabannya yaitu teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang bersifat global atau universal. Jadi, teks laporan hasil observasi itu berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati secara universal atau secara umum. Tidak boleh ditambah-tambahkan, tidak boleh dikurang-kurangi, jadi harus apa adanya, bersifat fakta. Itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian soal nomor 2. Ini ada bacaan ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kutipan teks di atas termasuk salah satu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu klasifikasi umum. Mengapa dikatakan klasifikasi umum? Karena pernyataan umum atau klasifikasi umum itu berisi definisi umum tentang suatu objek yang diobservasi. Nah, dalam kutipan tersebut yang diobservasi yaitu apa? Sampah. Ya, jadi jawabannya adalah klasifikasi umum mengenai sampah. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi umum itu biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Di sini kalimat definisi itu dinyatakan dalam kalimat ini. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Yang menyatakan definisi itu ada kata merupakan, ialah, yakni, dan lain sebagainya, itu merupakan kalimat definisi. Menjelaskan secara umum. Jadi untuk menjelaskan secara umum itu masuk pada klasifikasi umum atau pernyataan umum. Kemudian soal nomor 3. Berikut yang bukan merupakan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah mengandung kata sifat. Artinya di sini bahwa teks laporan hasil observasi itu tidak memiliki kata sifat, tetapi adanya kata kerja ataupun kata benda. Perlu kalian ingat bahwa ciri kebahasan teks laporan hasil observasi itu ada 3. Mengandung konjungsi, adanya kalimat simpel dan kompleks, adanya frasa atau kelompok kata. Kata sifat tersebut tidak masuk karena di dalam teks laporan hasil observasi hanya mengandung konjungsi atau kata penghubung antara kalimat ke kalimat berikutnya, antara klausa ataupun antar paragraf. Lalu kemudian adanya frasa atau kelompok kata. Kelompok kata itu ada frasa nominal ataupun frasa verba. Mengapa hanya nominal ataupun verba? Karena teks laporan hasil observasi itu melakukan suatu kegiatan observasi, melakukan pengamatan secara langsung. Berarti untuk melakukan suatu pengamatan atau suatu kegiatan itu melakukan kegiatan atau disebut dengan kata kerja. Kita melakukan observasi itu berarti melakukan suatu kegiatan. Nah, itu hanya ada kata benda ataupun kata kerja, tidak ada kata sifat. Kemudian adanya frasa atau kelompok kata yang nantinya tersebut dapat menjadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpel dan kompleks ini nantinya akan menjadi satu rangkaian atau pengetahuan yang logis. Jadi antara paragraf 1, 2 dan berikutnya nanti akan berhubungan, saling berkaitan antara satu dan yang lainnya menjadi pengetahuan yang logis. Kemudian soal nomor 4, yang bukan merupakan sifat dari teks laporan hasil observasi adalah bersifat subjektif. Mengapa dikatakan subjektif? Perlu kalian ingat ya bahwa sifat teks laporan hasil observasi itu bertiga sifat: objektif, informatif, komunikatif. Objektif secara umum, informatif memberikan informasi, dan komunikatif. Dalam teks laporan hasil observasi harus wajib menyampaikan hasil pengamatan sesuai dengan seluruh informasi yang diperoleh sebagaimana mestinya dari kegiatan pengamatan, tanpa sama sekali melibatkan unsur pendapat pribadi atau opini untuk membuat laporan menjadi sesuai keinginan sendiri. Jadi harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif. Karena kalau subjektif itu berarti penulis menyampaikan pendapatnya sendiri, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan hasil pengamatan atau hasil observasinya. Kalau objektif berarti sesuai dengan kenyataan secara umum, bukan hanya dari pendapat pribadi atau pendapat penulis. Kemudian soal nomor 5,
Aspek-aspek yang dilaporkan pada laporan observasi berupa kalimat deskripsi. Mengapa dikatakan demikian, bahwa aspek yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi harus berupa kalimat deskripsi, karena pada bagian ini setiap objek atau bagian dari objek diuraikan secara lebih detail. Nah, setiap objek dijelaskan dengan kalimat deskripsi. Deskripsi bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan Ibu di materi tadi ya, bahwa pada aspek yang dilaporkan itu menggunakan kalimat deskripsi untuk menjelaskan secara detail. Nah, secara umumnya dijelaskan pada pernyataan umum menggunakan kalimat definisi. Kemudian soal nomor 6. Suatu hari Rani jatuh dari motor sehingga Rani segera diberi pertolongan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks. Mengapa dikatakan kalimat kompleks, Bu? Nah, dalam kalimat tersebut dapat ditemukan dua verba, yaitu diberi dan dibawa. Diberi pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. Itu merupakan dua kata kerja atau lebih ya, karena bahwa kalimat kompleks itu terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua kata kerja, dua peristiwa ataupun dua aksi. Nah, dalam kalimat tersebut juga dinyatakan konjungsi. Nih ada dan itu merupakan konjungsi yang menghubungkan kata kerja pertama dengan kata kerja kedua, yaitu kata kerja pertama diberi, kata kerja kedua dibawa. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks, yaitu terdiri dari dua aksi atau dua peristiwa atau dua kejadian atau dua kata kerja dan memiliki kata penghubung atau konjungsi dan. Kemudian soal nomor 7. Upaya lain adalah translokasi atau memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih cocok. Kapasitas personil akan ditingkatkan dan merestorasi taman nasional yang rusak. Kutipan di atas termasuk salah satu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu penggunaan kata bersinonim. Nah, dalam kalimat tersebut dapat ditemukan kata bersinonim, yaitu translokasi. Di dalam KBBI, translokasi itu artinya perpindahan tempat atau pemindahan tempat. Sedangkan pada kalimat ini, translokasi itu memiliki arti yang sama dengan memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi yang lain lebih cocok. Itu merupakan translokasi. Jadi translokasi sama dengan pemindahan gajah dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih cocok dalam kalimat ini ya. Nah, dalam kalimat ini juga terdapat kata atau ini berarti memiliki arti yang sama ya antara kata pertama dengan kata kedua. Seperti di sini translokasi memiliki arti yang sama dengan memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi yang lain lebih cocok. Nah, ini yang dikatakan penggunaan kata bersinonim pada kalimat tersebut pada soal nomor 7 ini ya. Kemudian soal nomor 8. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Pada kutipan di atas ada salah satu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu penggunaan kata berantonim. Dalam kalimat tersebut ditemukan kata berantonim, yaitu kata sebelum dan setelah. Di sini sebelum dan setelah memiliki makna yang berbeda, artinya berlawanan kata. Berlawanan kata memiliki makna yang berlawanan, yaitu sebelum dan setelah. Kemudian soal nomor 9. Dikarenakan teks laporan hasil observasi merupakan laporan, maka harus menggunakan istilah ilmiah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pembaca bahwa tulisan tersebut dibuat dengan menyertakan ilmu pengetahuan. Dalam teks laporan hasil observasi harus menggunakan istilah-istilah ilmiah agar dapat meyakinkan pembaca terkait kebenaran dan keabsahan teks laporan hasil observasi benar-benar ditulis dengan dasar ilmu pengetahuan yang ada. Jadi teks laporan hasil observasi itu dibuat setelah melakukan observasi agar lebih benar, lebih nyata sesuai dengan pengamatan secara langsung, tidak boleh ditulis secara abal-abal. Jadi harus melakukan observasi baru ditulis laporannya. Itulah yang dikatakan teks laporan hasil observasi. Dengan begitu pembaca yakin bahwa teks tersebut benar dan sah sesuai dengan ilmu pengetahuan.
itu murni ya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Teks laporan hasil observasi ditulis secara fakta, secara apa adanya agar meyakinkan pembaca dengan didasarkan pada keilmiahan. Kalian sudah paham apa itu teks laporan hasil observasi dan kaidah bahasanya? Baik, laporan hasil observasi itu merupakan teks yang berisi informasi mengenai suatu objek tertentu yang dilaporkan setelah melakukan observasi dan bersifat objektif. Sedangkan bahasa yang ada di dalam teks laporan hasil observasi yaitu terdiri dari adanya konjungsi, kemudian adanya kata nomina, kata kerja, adanya frasa nominal, frasa verbal, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, kalimat kompleks, dan yang terakhir adanya afiksasi. Itulah merupakan kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian kedepannya lebih memahami mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi buat anak-anak yang ada di rumah, meskipun di rumah kalian tetap semangat, tetap giat untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.